Ya udah, berarti makin kesini adalah PR yang gue dapat adalah gimana caranya nyingkirin Devi. Ya kan? Karena dia bener-bener kelewatan banget dari tadi pagi, udah mancing emosi dari sarapan. Terus juga Nada ditindas sama dia, ya kan? Dan barusan juga makin jadi sama si Eko. Dulu pegang-pegang. Ya udah. Udah dingin. Sembarangan ya. Kenapa lo? Oh my God. Beresin nggak? Lo yang ngeluar duluan. Kalau mau baik sama orang itu pakai cara Beresin. Beresin sendiri. Beresin. Ada mbak tuh, mbak beresin mbak. Beresin. Mbak tuh yang ada tuh. Lo yang lupain, lo beresin. Mbak Beresin. Ya, Beresin. Udah. Beresin. Mbak Devi. Cari uang aja. Lo tumpahin dapur ya, lo mikir nggak, punya otak nggak? Kenapa? Hah? Lo yang duluan. Kenapa? Lo yang Lo duluan. beresin. Lo yang gini-gini. Lo yang numpahin Nggak beresin. mau gua. Ngapain? Ngapain? Mau lo apa? Terserah. Hah? Terserah. Lo jangan asal-asalan ya. Apa? Gua nggak. Sembah lo aja. Gua nggak takut. Beresin lo. Nggak mau. Bodoh amat. Serangan Eko yang bertubi-tubi, akankah mampu menghancurkan rencana besar Gumai? Satu hal yang mesti Eko catat dan Eko ingat, Eko harus berhati-hati. Eko sedang menghadapi seorang Gumai. Dan besok adalah penentuan hari Keymaster. Dan gua pastiin kalau Eko bottom 2, gua cabut Eko. Michiko, dia biasa hidup mewah. Dia biasa hidup mewah. Umur kalian tuh berapa sih? Makanya kamu kan jadi Simba bikinkan Oh, kopi minta anak ngomong sama lo. kita kan pengen kopi ya. Iya. Bodoh amat. Masa Makanya kalau kopinya? masih jadi Simba kalau kita minta dibikinkan. Kamu siapa? Kan kamu Simba. Pernah gak gue nyuruh-nyuruh lo tuh lu jadi mbak? Pernah gak gue nyuruh-nyuruh lo? Karena mungkin satu hari ini Nada udah Devi bikin jengkel ke Nada. Dan Devi yakin pasti esok hari Nada juga akan membalas lagi, entah bagaimana caranya Nada membalas kejengkelannya dia terhadap Devi. Tapi Devi udah punya strategi, seandainya Nada membalas pasti Devi nggak akan diam lah, intinya seperti itu. Pokoknya Devi akan membalas. Merasa rencananya terancam, Gumai mulai mengatur strategi baru bersama Dendi dan Michiko. Ya udah, berarti makin kesini adalah PR yang gue dapat adalah gimana caranya nyingkirin Devi. Ya kan? Karena dia bener-bener kelewatan banget dari tadi pagi, udah mancing emosi dari sarapan. Terus juga Nada ditindas sama dia, ya kan? Dan barusan juga makin jadi sama si Eko. Ini juga biangnya nih si Eko ini. Berarti gini. Gimana caranya strategi- kita bikin gak tenang dua orang di rumah ini? Nah, berarti gue nangkepnya adalah strategi selanjutnya maunya dari Michiko adalah nyingkirin Devi. Gue masih mau satu lagi yang harus habis di grup dan satu lagi Eko. Nah itu. Kompor itu. Tapi gini loh, Mai. Aku masih pengen nanya. Kok kamu bisa berubah sama Nada? Maksudnya apa? Pertanyaan kita sama Dendi. Tadi bisa senyum. Kok bisa Hai, gitu? Semua. Seorang Nada, padahal kan Nada itu udah jelas-jelas anggap kamu cuma kakak doang kan? Padahal kamu udah benar suka sama Nada, tapi Nada cuma Oke, anggapnya gini. kakak doang. Gue memang di sini berdiri sendiri. Penghuni rumah terakhir selalu sendiri. Cuma masalahnya sekarang kita berkoalisi. Artinya gue mau lu berdua terbuka dan gue juga. Kenapa? Karena tujuan target kita dari awal harus tercapai. Sekarang gue jelasin. Gue awalnya menyusun rencana strategi gue sendiri adalah gue mencoba untuk berpura-pura. Tapi ingat, gue punya otak. Gue juga punya strategi. Dan apa yang gue lakuin hari ini, kemarin dengan Nada, itu merupakan bagian dari strategi gue. Itu aja. Oke. Strategi gue.
Kalau menurut saya, Kak Gumai itu mungkin memang sedang melakukan strategi yang lain sih. Tapi di sini kayaknya memang dia sedang saling memanfaatkan, dalam artian Nada kembali mendekati Gumai dan Gumai pun memanfaatkan itu juga ya. Iya, soalnya kan Nada belakang ini beda sama Gumai, agak jauh. Betul. Tapi tadi tiba-tiba dia deket sama Gumai. Yes, tapi kayaknya sih ini memang ada simbiosis mutualisme. Jadi si Gumai bisa memanfaatkan Nada yang mungkin juga bisa memainkan peran yang lain dari Gumai yang tiba-tiba tadi halo semua, senyum-senyum, aneh kan lihat Gumai gitu kan? Tiba-tiba Gumai kayak gitu, ngapain coba? Tapi pas tadi kita tanya ke Gumai langsung, Gumai ngejawab kalau itu strateginya Gumai. Dan kayaknya sih saya pun pribadi di sini yang kemarin-kemarin orang yang dekat dengan Nada malah agak menjadi hati-hati, dalam artian saya mendapati ada beberapa omongan dan itu mungkin dari orang yang jujur, yaitu Mbak Rohma yang bilang kalau Michiko itu penghasut ya. Apa sih? Ya pokoknya intinya dia juga ngejelekin Michiko. Betul. Dia kan kita aneh kan? Iya. Yang kita tahu Michiko sama Nada itu deket, malahan disebutnya adik kakaan ya kan? Betul. Tapi kok tiba-tiba ke Mbak Rohma bilangnya kayak gitu? Usaha Gumai untuk mendapatkan Nada ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi Gumai, terutama gangguan yang diciptakan oleh penghuni lain yaitu Eku dan Devi. Tangisan Nada pun pecah karena konflik yang diciptakan Eku dan Devi. Dan pada akhirnya, Nada mencurahkan isi hatinya kepada Ferry. Pagi-pagi aku bangun, tadi aja pas mau pulang dari malam eliminasi, aku langsung nyuci piring sebanyak itu. Pagi-pagi bangun bikin sarapan, habis bikin sarapan aku nggak istirahat, langsung bikin makan buat siang. Dia malah seenaknya kayak gitu. Dan Nada nggak usah nangis, Sedih lah Kak, gimana nggak nangis? Dia kalau berani sendiri, jangan sama orang di belakang dia. Ya iya, makanya aku kesel itu. Kemarin si Devi digangguin sama Eku. Sekarang mereka malah kerjasama buat ngerjain kamu. Sedih Aku aja. nggak pernah ngeluh sebagai mbak. Aku bilang capek, aku masak nggak pernah. Makan malam, makan siang, makan pagi selalu ada sama aku. Tadi sempat cerita, Nada nangis, Nada cerita ya tentang kejadian yang telah dia alami. Dan saya mengambil pemikiran mungkin nggak wajar ya seorang Devi yang nggak menghargain banget sih gimana Nada itu menjadi seorang mbak. Dia udah capek, dia udah masakin, terus situasinya Nada lagi mau makan, kemudian si Devi minta masakin telur. Ya menurut aku sih Devi harus berjiwa besar dulu deh, nunggu Nada yang selesai makan baru nanti dimasakin oleh si Nada telurnya. Jadi wajar sih kalau Nada sempat berontak karena makanan yang sedang dia konsumsi itu diberantakin sama Devi. Ngapain lu sini? Emang nggak boleh? Tuh ada kursi no situ. Lu nggak lihat nih? Lagi berduaan. Ikut-ikutan aja lu. Pikirnya angkot.